Halo pemirsa Vibis News, jumpa kembali dengan Maxi Nambela dalam program Vibis News Trending Topics. Berita dalam negeri, Badan Pusat Statistik melaporkan pada Senin 2 November 2015 telah terjadi deflasi sebesar 0,08% untuk periode Oktober 2015. Deflasi ini pertama kali terjadi untuk bulan Oktober dalam 4 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2011. Penurunan harga umumnya terjadi karena cenderung menurunnya harga-harga barang sepanjang bulan tersebut. Isu rencana kenaikan suku bunga dari Amerika kerap begitu mewarnai dan menggerakkan pasar, baik dengan bearish maupun bullishnya. Inilah yang menjadi faktor major fundamental yang menjadi penggerak utama pasar. Isu perekonomian di Amerika masih akan terus berlangsung dengan berbagai dinamikanya, kadang juga sampai kepada aspek politiknya. Obligasi rupiah dibuka datar meskipun kelihatannya ada dukungan dari sisi penawaran tanpa katalis untuk mengangkat pasar. Pada sesi 2 perdagangan sedikit berubah, namun permainan berubah setelah Departemen Keuangan mengumumkan akan menerbitkan obligasi dari lelang obligasi pada tanggal 10 November. Badan Pusat Statistik pada Kamis 5 November 2015 mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 2015 terhadap triwulan 3 2014 year on year tumbuh 4,73%, meningkat dibanding triwulan 2 2015 yang tumbuh 4,67%, namun melambat dibandingkan capaian triwulan 3 2014 yang tumbuh 4,92%. Sepanjang perdagangan bursa saham Indonesia Senin 2 November 2015, sektor aneka industri menjadi penopang utama laju penguatan IHSG hari ini di antara 6 sektor yang mengalami penguatan. Sektor aneka industri naik 4,46% dari awal perdagangan di saat indeks harga saham gabungan mengalami penguatan sebesar 0,22%. Berita luar negeri, harga karet Tokom pada perdagangan Senin pagi 2 November 2015 tampak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Harga karet alami berjangka untuk kontrak paling aktif yaitu April 2016 dibuka melemah disebabkan oleh kondisi mata uang yen yang masih cenderung mengalami kenaikan terhadap dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan bursa saham Tiongkok pada Rabu 4 November 2015, indeks Shanghai ditutup menguat 64,62 atau 1,87% pada 3.524,26. Kenaikan indeks didukung oleh kinerja positif saham-saham sekuritas. Dolar Singapura akhirnya berhasil ditundukkan dolar Amerika Serikat setelah perdagangan awal pekan 2 November 2015 dan akhir pekan sebelumnya berhasil kalahkan dolar Amerika Serikat. Tekanan terhadap mata uang salah satu negara tetangga Indonesia ini mengikuti bayangan penguatan kurs dolar Amerika Serikat. Yellen pada Rabu 4 November 2015 sebelum pertemuan House Financial Services Committee di Washington menyatakan saat ini ekonomi Amerika Serikat berkinerja baik. Jika data ekonomi terus menunjukkan pertumbuhan dan harga lebih meningkat, kenaikan suku bunga Desember akan menjadi kemungkinan dilaksanakan. Berita terakhir, Standard Chart dikabarkan berencana memangkas 15.000 karyawannya untuk melepas sebagian sahamnya mendapatkan dana senilai 5,1 miliar US dollar atau sekitar 69,4 triliun rupiah pada kurs 13.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dengan CEO barunya yang memasang rencana untuk memulihkan keuntungan bank setelah 3 tahun sebelumnya tingkat keuntungannya terus tergerus karena terjebak dalam kesalahan strategi. Demikian Vibis News Trending Topics pada pekan ini. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Selamat berakhir pekan. Salam Vibis.